Sah timnas Indonesia jadi wakil ASEAN dengan poin terbanyak di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, kalahkan Vietnam dan juga Thailand. Ranking FIFA Indonesia melesat tajam dan tinggalkan Malaysia. Punya 9 nyawa, nasib Sintayong di timnas Indonesia lagi-lagi selamat. Oli Romeni segera gabung dengan timnas Indonesia. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Sebagai informasi, hanya ada 2 negara lain asal ASEAN yang juga pernah tampil di babak ini. 2 negara tersebut adalah Thailand dan Vietnam. Thailand tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018. Kala itu, tim Gajah Perang harus berjuang di grup B bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Uni Emirat Arab, dan juga Irak. Thailand hanya mampu mengemas 2 poin saja dari 10 laga yang mereka jalani. Poin tersebut pun mengantarkan Thailand finish di dasar klasemen. Lanjut ke Vietnam, timnas Vietnam tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022. Tim yang kala itu dilatih oleh Park Hang-seo di persaingan grup B bersama Arab Saudi, Jepang, Australia, Oman, dan juga China. Vietnam bernasib sama dengan Thailand karena harus finish di dasar klasemen. Namun Vietnam berhasil mengumpulkan poin lebih banyak daripada Thailand, yaitu 4 dari 10 laga. Jumlah tersebut sekaligus membuat Vietnam jadi wakil ASEAN dengan poin tertinggi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Namun rekor yang ada berhasil dipecahkan timnas Indonesia. Timnas Indonesia kini sudah mengumpulkan 6 poin dari putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hebatnya lagi, 6 poin tersebut diraih timnas Indonesia setelah merampungkan 6 laga saja. 6 poin diperoleh dari sekali menang dan 3 kali seri. Satu kemenangan timnas Indonesia diukir ketika melawan Arab Saudi tadi malam. Pada kesempatan itu, skuad Garuda sukses menumbangkan sang tamu dengan skor 2-0. 2 gol tersebut diborong oleh Marcelino Ferdinand. Timnas Indonesia kini memiliki peluang untuk terus menambah poin di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Seperti yang kita ketahui, timnas Indonesia masih menyisakan 4 laga lagi di babak ini. Update ranking FIFA timnas Indonesia setelah menang 2-0 atas Arab Saudi di matchday ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia kini naik dari peringkat 132 ke 127 dunia berkat kemenangan krusial ini. Timnas Indonesia naik ke 127 dunia setelah mendapatkan tambahan poin 19,16. Sebanyak 5 negara yang berhasil dilewati timnas Indonesia di ranking FIFA, termasuk adalah negeri jiran yaitu Malaysia. Lantas siapa saja mencetak gol di dalam timnas Indonesia dalam laga malam ini? Ya, bintangnya adalah Marcelino Ferdinand. Bintang kemenangan timnas Indonesia lewat 2 gol yang dicetak oleh pemain Oxford United. Berkat kemenangan ini, tak hanya ranking FIFA, skuad Garuda juga mendongkrak posisi mereka di klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dan mengalami peningkatan drastis. Tidak tanggung-tanggung, timnas Indonesia langsung naik ke peringkat 3 klasemen grup C berkat kemenangan ini. Akan tetapi timnas Indonesia berhak menempati posisi lebih baik karena posisi Indonesia persis dengan posisi Arab Saudi, yaitu sama-sama mengumpulkan 6 angka. Tetapi Indonesia berhak menempati posisi lebih baik karena unggul produktivitas gol. Koleksi poin Indonesia juga sama persis dengan Cina yang duduk di posisi 5. Hanya saja Indonesia menduduki posisi yang lebih baik karena unggul selisih gol, yakni 3 berbanding 10 milik Cina. Timnas Indonesia akan tampil kembali dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret nanti. Timnas Indonesia akan melakoni 2 pertandingan, sebut saja tandang ke markas Australia pada 20 Maret 2025 dan menjamu Bahrain 25 Maret 2025. Seiring bergabungnya Oli Romeni, harapannya 4 hingga 6 poin bisa didapatkan oleh timnas kita di bulan Maret nanti. Amin. Berdasarkan statistik yang dicatat oleh tim Garuda, mencatatkan 23% penguasaan bola berbanding 77% milik Arab Saudi. Timnas Indonesia juga melepaskan 3 tembakan yang 6 diantaranya mengarah ke gawang. Tim Garuda pun berhasil mencetak gol dan membungkam The Green Falcon 2 gol tanpa balas. Sepasang gol kemenangan timnas Indonesia dicetak oleh Marcelino pada menit ke-32 dan 57.
Anak asuhan Sintayong tersebut berhasil mendulang 6 poin dari hasil 6 pertandingan. Timnas Indonesia tertinggal 10 angka dari Jepang yang berada di posisi teratas dan kalah selisih gol dari Australia di tempat kedua. Kemenangan Timnas Indonesia atas Arab Saudi sekaligus membuat posisi Sintayong dari kursi pelatihan lagi-lagi selamat. Padahal Sintayong dibayangi ancaman pemecatan menyusul hasil buruk tim Garuda di grup C putaran ketiga kualifikasi ini. Sebelum berduel dengan Arab Saudi, Timnas Indonesia menelan kekalahan 1-2 dari Cina dan dilumat abis oleh Jepang 0-4. Bahkan tagar STY out sudah mulai menggema di dunia maya. Jika keok dari Arab Saudi saja, Sintayong pun bakal angkat koper dari Timnas Indonesia. Beruntung situasi tersebut tidak terjadi. Di samping itu, ancaman pemecatan juga dialami Sintayong pada 2022 lalu. Ketika itu Timnas Indonesia gagal meraih gelar juara Piala AFF 2022 setelah menelan kekalahan agregat 2-6 dari Thailand pada partai final yang berlangsung dalam 2 leg. Selain itu, dia juga pernah hampir kehilangan jabatannya pada 2023. Saat itu Timnas Indonesia nyaris gagal lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 karena berada di tempat ketiga grup D. Sepertinya Sintayong memang memiliki 9 nyawa, lagi dan lagi selamat dari pemecatan. Tim Garuda berhasil menembus 16 besar pada Piala Asia 2023 dengan status 1 dari 4 peringkat 3 terbaik setelah duel Kyrgyzstan versus Oman di grup F berakhir imbang. Bagi Timnas Indonesia, turnamen tersebut terasa spesial sebab tim Garuda untuk pertama kalinya melenggang ke babak 16 besar Piala Asia. Meski meraih kemenangan atas Arab Saudi, di posisi Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia belum 100% aman. Ketua PSSI Erick Thohir menyebut akan tetap mengevaluasi tim Garuda. Erick pun berujar jika tetap semuanya akan dievaluasi. Kita harus pastikan masih ada waktu yang sampai Maret, jadi benar-benar hitung bagaimana kondisi pemain yang ada cedera atau tidak. Karena Januari akan ada transfer window, kata Erick Thohir selepas pertandingan tadi malam. Lantas, bisakah Sintayong tetap menyelamatkan nasibnya di Timnas Indonesia? Jika kamu punya pendapat, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar yang positif ya. Proses naturalisasi pemain keturunan terus menjadi salah satu strategi PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia. Kali ini giliran penyerang Oli Romeni. Striker berusia 24 tahun itu yang bermain untuk klub Eredivisie FC Utrecht yang menjadi sorotannya. Kehadirannya di Indonesia beberapa hari terakhir menjadi tanda awal mulanya proses tersebut berjalan, yang tentu diharapkan bisa memperkuat lini serang Timnas Indonesia. Kehadiran Ole di Stadion Utama Gelora Bung Karno saat Timnas Indonesia menghadapi Jepang tidak hanya menarik perhatian publik tanah air, tetapi juga media luar termasuk Vietnam. Dalam tulisannya oleh media lokal Vietnam yaitu Soha, mereka memberikan sorotan tajam terkait langkah PSSI kembali menaturalisasi pemain Belanda, khususnya usai kekalahan 0-4 dari Jepang dalam laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Namun media tersebut juga mengingatkan bahwa proses Uli masih membutuhkan waktu dan kemungkinan besar belum bisa diselesaikan pada pertandingan Timnas Indonesia berikutnya. Kemungkinan Uli akan tampil tepat pada waktu melawan Arab Saudi hampir mustahil, karena ia belum resmi menjadi warga negara Indonesia dan naturalisasinya juga belum disetujui FIFA. Kemungkinan besar dia masih bisa bermain untuk Indonesia pada Maret mendatang. Lanjut laporan media Vietnam itu Soha. Oli Romeni bukanlah nama baru di kancah sepak bola Eropa. Pemain berpostur 185 cm itu dikenal sebagai striker dengan kemampuan finishing yang mematikan sekaligus kaliannya dalam kontribusi dalam skema bleed out main team. Dengan atribut yang dimiliki Oli, dinilai sangat cocok untuk memenuhi kebutuhan Sintayong di lini depan Timnas Indonesia. Menurut analisis Soha, kehadiran Oli akan menjadi solusi bagi permasalahan lini depan Timnas Indonesia yang selama ini kesulitan dalam menyelesaikan akhir. Mereka menyoroti kekalahan telak Indonesia versus Cina dan Jepang di kualifikasi sebagai bukti lemahnya penyelesaian akhir. Salah satu penyebab tim ini kalah telak dari Cina dan Jepang adalah penyelesaian akhir yang buruk. Banyak peluang yang didapatkan, namun kata media ini. Selain itu, media Vietnam tersebut juga menyebut langkah naturalisasi upaya
Selain itu, media Vietnam tersebut juga menyebut langkah naturalisasi Oli Romeni sebagai upaya peredah nyeri bagi sepak bola Indonesia yang tengah mengalami kesulitan di kualifikasi Piala Dunia 2026.